Kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Hasan sahih, kata beliau, kata Al-Imam At-Tirmidzi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah di mana? Di mana? Di mana kita bertakwa kepada Allah? Di mana-mana. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Ya, tidak hanya di masjid, tidak hanya di sekolahan. Pokoknya seluruh tempat kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah yang apa? Yang wajib. Yang wajib. Jadi jika ada seorang muslim yang tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha, tidak pernah puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud, mungkinkah bisa bertakwa? Tapi dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia bayar zakat, dia haji, mungkinkah bertakwa? Mungkin. Karena bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah yang wajib. Satu lagi, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah yang apa? Yang haram. Jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari judi dan seterusnya. Itulah takwa. Dan ini wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semua. Dan sunnah bagi kita untuk saling mewasiatkan ini. Wabil khusus ketika mau safar, diberikan wasiat, gitu ya. Karena orang yang safar, apalagi cuman sendirian, berdua, banyak godaannya. Banyak godaannya. Maka disunahkan untuk saling memberikan wasiat. Wasam'i wa ta'ati, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan taat. Taat sama siapa? Taat kepada pemimpin. Tahu dari mana taat kepada pemimpin? Taat kepada raja, taat kepada presiden. Kalimat selanjutnya, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang memerintah kalian, maksudnya presiden kalian, raja kalian, amir kalian, itu abdun. Apa abdun? Budak. Tahu budak ya? Abdun habasyiyun, budak Habsyi, hitam, jelek, pesek, fisiknya tidak bagus, tapi dia pemimpin kita, presiden kita, amir kita, raja kita, khalifah kita, maka wajib kita taati, kecuali dia memerintahkan kepada kita maksiat. Kalau dia memerintahkan maksiat, tidak boleh kita taati. Selagi cuman naik motor pakai helm, kemana-mana harus bawa KTP, lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan, ini kan tidak haram, maka wajib ditaati. Ya. Dan wasiat Nabi ini sekarang sedang dirobek-robek oleh sebagian saudara kita. Sebagian saudara kita yang tidak paham manhaj melanggar sabda Nabi. Ya.
pemerintah dicaci maki, presiden dijelek-jelekkan, raja dihujat, haram, tidak boleh. Ya. Walaupun presiden kita, raja kita, khalifah kita dolim, ya. Nanti akan dibawakan oleh beliau, walaupun hatinya seperti hati presiden kita, pemimpin kita, khalifah kita, presidennya hatinya seperti hati setan. Kayak apa itu? Punggungmu dipukuli, hartamu diambili, tapi kalau dia pemimpin, taat. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Tentu ini berbeda dengan kata orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang HAM, demokrasi. Jangankan hati setan, korupsi turun ke jalan, gulingkan, hujat, caci maki. Ini saudara-saudara kita yang terkena subhat Yahudi dan Nasrani, demokrasi dan seterusnya. Jangan sampai kita terkena subhat seperti mereka. Oleh karena itu, diam. Kalau kita punya pemimpin buruk, zalim, jelek, diam. Karena pemimpin buruk adalah raja zalim adalah teguran, adalah sindiran kepada kita para rakyat yang juga buruk. Gitu. Artinya, kalau kita sedang punya pemimpin yang buruk, berarti kita harus bertobat. Berarti selama ini kita buruk, dan itu yang terjadi. Ya. Seolah Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa di akhir zaman akan terjadi seperti ini. Maka 1400 tahun yang lalu beliau mewasiatkan, was-sam'i wa ta'ati, dengarkan, taati apa yang menjadi perintah pemimpin. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum, karena siapa di antara kalian yang hidup lama sepeninggalku, 500 tahun setelah Nabi wafat, 700 tahun setelah Nabi wafat, 1000 tahun setelah Nabi wafat, 1200 tahun setelah Nabi wafat. Sekarang berapa? Sekarang berapa? 1400 tahun lebih. Dari Nabi wafat sampai sekarang ini 1400 tahun lebih. Berarti sudah cukup lama. Ini tidak berlaku 2 tahun, 3 tahun. Bahkan sampai berapa? 12 tahun. Kira-kira. Nabi wafat setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 12 tahun. Itu keadaan belum ada fitnah. Keadaan masih sama, walaupun tidak sama persis ya, masih sama seperti ketika Nabi masih hidup. Ketika apa? Ketika dua manusia ini masih hidup. Nabi wafat, tapi dua manusia ini masih hidup, maka belum ada fitnah, belum ada aliran sesat, belum ada bid'ah syubhat yang dibela. Siapa dua manusia ini? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ketika Umar terbunuh, antum tahu di mana Umar terbunuh? Ketika mengimami sholat subuh. Siapa yang membunuh? Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Dia bukan seorang muslim, tapi majusi. Dari sini kita tahu betapa kaum muslimin hari itu karyawannya, budaknya, pembantunya
banyak yang non muslim dan tidak dipaksa harus masuk Islam. Enggak. Apa dalil? La ikraha fid din. Nah, setelah Umar terbunuh saat mengimami sholat subuh itu, muncul fitnah. Oleh karena itu, ketika Umar sadar bahwa beliau ada yang menusuk dari belakang membunuh, yang pertama kali ditanyakan oleh Umar siapa? Apa? Man qatalani? Muslimun au kafirun? Siapa yang membunuh aku barusan? Muslim apa kafir? Beliau belum tahu waktu itu. Setelah dijawab bahwa yang membunuh engkau adalah Abu Lu'lu' Majusi, Umar mengatakan apa? Alhamdulillahillazi lam yaj'al qatilani musliman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku itu seorang muslim. Sebab kalau pembunuh beliau seorang muslim, apa yang terjadi? Berarti sudah ada fitnah. Mosok manusia semulia Umar, setakwa Umar dibunuh oleh seorang muslim. Tentu ada fitnah ini, ada syubhat. Kalau yang membunuh seorang kafir, ya wajar. Namanya orang kafir nggak akan suka dengan Umar, bahkan dendam. Orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, dendam karena Umar luar biasa, penguasa kaum muslimin yang luar biasa. Ya wajar. Ya. Dan antum tahu salah satu ciri khas para sahabat yang di akhir-akhir surat Al-Fatihah, ciri sahabat banyak ya. Asyidda'u 'alal kuffar, rahama'u bainahum, tarahum ruk'an sujadan, dan seterusnya. Salah satu ciri sahabat, liyaghidha bihimul kuffar. Allah sengaja membikin para sahabat ini, membikin marah, membikin jengkel orang-orang kafir. Itu ciri khas para sahabat. Oleh karena itu, jika ada hari ini seorang muslim yang membuat senang Yahudi Nasrani, itu jauh dari akhlak sahabat, itu jauh dari manhaj para sahabat. Justru muslim sejati, muslim yang sebenarnya, liyaghidha bihimul kuffar. Allah sengaja membuat orang-orang kafir itu marah, jengkel dengan adanya manusia-manusia terbaik, yaitu para sahabat. Ya. Bandingkan dengan pembunuh Utsman. Di zaman Utsman sudah mulai ada syubhat, ada fitnah. Utsman kan mati terbunuh juga. Antum tahu pembunuh Utsman bilang apa setelah membunuh Utsman? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Ya. Membunuh seorang Utsman, menantu Nabi 2 kali, Dzun-Nurain. Ya. Dibilang jihad. Apa? Syubhat luar biasa. Nah, syubhat itu belum ada di zaman Umar. Mulai muncul di zaman Utsman, yaitu syubhat Khawarij, membesar di zaman Ali, dan dihabisi, diperangi di zaman Ali bin Abi Thalib. Kelompok sesat pertama dalam Islam namanya Khawarij. Yang oleh Nabi dibilang apa Khawarij ini? Kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Itulah Khawarij.
Antum masih ingat sholatnya orang Khawarij kayak apa? Puasanya orang Khawarij kayak apa? Kata Nabi, kalian merasa kecil. Kalian di sini siapa? Sahabat. Para sahabat, sholatnya para sahabat dibandingkan dengan sholatnya orang-orang Khawarij, sahabat merasa kecil. Puasanya para sahabat dibanding dengan puasanya orang-orang Khawarij, para sahabat merasa kecil. Kayak apa? Banyaknya, bukan sunnahnya. Anak Khawarij ini bid'ah. Muncul kelompok sesat pertama, Khawarij. Kesesatan utama Khawarij apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi bagi orang Khawarij, zina sekali kafir, minum khamr sekali kafir, berjudi sekali kafir, bohong kafir. Ini akidah sesat orang-orang Khawarij. Setelah Khawarij muncul yang lebih dahsyat lagi. Kalau orang Khawarij kesesatannya sekedar manusia. Khawarij belum membahas Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Enggak. Mereka masih diam. Artinya mengimani apa adanya. Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan apa? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan apa tadi? Dengan dua jarinya. Allah menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Ya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ini semua diakui. Artinya tidak dibahas oleh Khawarij. Muncul yang lebih buruk. Apa? Qadariyah. Qadariyah ini sudah mulai ngarang-ngarang, sudah mulai sesat dalam pembahasan apa? Takdir. Kalau Khawarij masih diam, artinya ya takdir kehendak Allah, takdir ciptaan Allah, takdir tulisan Allah. Orang-orang Khawarij masih terima. Qadariyah ini sudah mulai menyimpang. Muncul lagi yang lebih buruk lagi, Jahmiyah. Muncul lagi Rafidah dan seterusnya. Maka beliau bersabda di sini, fa innahu man ya'ish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sepeninggalku kelak akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Sampai hari ini ya, dalam masalah fikih saja, subuh ada yang bilang pakai kunut, ada yang bilang jangan. Kalau ada orang mati, ada yang bilang tahlilkan, ada yang jangan. Kalau melewati bulan Maulid, rayakan Maulid Nabi, ada yang bilang jangan. Berselisih. Hari ini kaum muslimin berselisih. Kita disuruh apa? Ketika kita menemui perselisihan kaum muslimin seperti ini, ada yang maulid, ada yang tidak, ada tahlilan, ada tidak, ada kunut subuh, ada tidak, ada yang sholat pakai usolli, ada yang tidak. Kita disuruh apa? Terusan hadis ini apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ada satu kaidah bahwa seluruh sahabat adalah apa? Seluruh sahabat adalah khalifah. Seluruh sahabat adalah khalifatur Rasul fil fahmi. Dalam masalah pemahaman, seluruh sahabat adalah khalifah. Itu dalam masalah pemahaman. Sampai Aisyah, sampai Abu Hurairah, sampai Ibnu Abbas, semuanya adalah khalifah Rasul dalam masalah pemahaman. Kullu sahabatin khalifatur Rasul fil fahmi. Dalam masalah pemahaman, seluruh sahabat adalah khalifatur Rasul.
Adapun dalam masalah kekuasaan, Khalifatul Rasul siapa? Khalifahnya Rasul sepeninggal Rasul siapa? Abu Bakar yang pertama. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Umar wafat, diteruskan Utsman. Utsman wafat, diteruskan Ali. Itu dalam masalah kekuasaan. Adapun dalam masalah pemahaman, sekali lagi, seluruh sahabat adalah Khalifatul Rasul. Apalagi ketika sahabat itu sepakat. Nabi nggak bilang, Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak ngasih contoh, Nabi nggak ngasih isyarat, ya. Tapi para sahabat sepakat melakukan sebuah kebaikan, maka menjadi sunnah apa tidak? Menjadi sunnah. Kan lihat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Berarti sunnah ada berapa? Ada dua, sunnah Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu, walaupun Nabi tidak nyuruh, Nabi tidak memberikan contoh, tapi para sahabat sepakat, maka itu menjadi sunnah. Masih ingat contohnya apa? Masih ingat contohnya apa? Nabi nggak pernah lakukan, tapi para sahabat melakukan secara serempak. Ijma. Itu menjadi sunnah. Masih ingat contohnya? Tidak banyak memang, tapi ada. Berjamaah, sholat taraweh setiap malam di bulan Ramadan. Pernahkah Nabi melakukan? Nggak pernah. Setiap malam? Nggak pernah. Nabi cuma 2 malam. Kadang 3 malam dalam sekali Ramadan itu. Nabi melewati Ramadan berapa? Kira-kira 8 kali. Artinya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, itu turun kira-kira 8 tahun sebelum Nabi wafat. Kira-kira tahun kedua hijrah. Kan beliau di Mekah berapa? Beliau di Mekah berapa tahun? Nah, 13 tahun kan. Di Madinah berapa? 10 tahun kan, 23. Nah, kira-kira tahun kedua. Berarti beliau melewati Ramadan itu kira-kira 8 kali. Nah, selama 8 kali melewati Ramadan, beliau memimpin berjamaah sholat taraweh cuman 2 kali. Kadang 3 kali. Gak pernah sepanjang malam. Sebulan, nggak pernah. Nabi wafat, Abu Bakar masih sama. Kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang berjamaah di sebelah sini, kadang sebelah sini, ada yang sholat sendiri. Gitu. Di awal Umar, Abu Bakar wafat, masih sama. Sampai akhirnya Umar mengatakan, mulai besok kalian jangan sholat taraweh. Sebelum datang Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Akhirnya berjamaah. Dimulai dari situ. Sunnah para sahabat. Sudah masuk Isya? Silahkan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita lanjutkan, paham ya? Ada pertanyaan? Insyaallah paham ya? Kalau paham, tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ada dua sunnah di sini. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Ada beberapa ibadah mahdah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, tapi para sahabat sepakat. Maka itu menjadi sunnah. Dan ini tidak berlaku setelah sahabat, apalagi hari ini. Ya. Seluruh ulama Indonesia sepakat. Tapi ternyata itu sesat. Mungkinkah? Mungkin ya? Mungkin. Seluruh ulama Saudi sepakat. Tapi ternyata itu salah. Mungkinkah? Mungkin. Bahkan seluruh ulama dunia lah, ya, nggak ada jaminan. Itu berlaku sama. Ya. Loh, sholat subuh 2 rakaat kan seluruh ulama sedunia sepakat. Nah, itu benar. Katanya nggak mungkin. Gimana? Salat maghrib 3 rakaat kan seluruh ulama dunia sepakat semua. Benar. Ya. Babi haram, seluruh ulama sedunia sepakat semua. Benar kan? Babi haram bukan karena kesepakatan ulama, tapi karena nas Al-Qur'an. Bukan karena kesepakatan ulama, nggak ada urusan.
Mau ada ulama yang nggak setuju kalau babi haram, nggak ada urusan. Itu kata Al-Quran. Ya, sholat subuh 2 rakaat itu bukan kesepakatan ulama, itu karena nas, karena Nabi dan para sahabat sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Gitu. Beda dengan sahabat tadi. Ada perintah dalam Al-Quran, sholatlah kalian sholat taraweh berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ada nggak di ayat Al-Quran? Nggak ada. Hadisnya, Nabi bersabda, sholatlah taraweh setiap malam di bulan Ramadan. Nggak ada. Perintah dari Nabi juga nggak ada. Tapi sahabat sepakat. Itu dalil, itu sunnah. Kalau di luar sahabat nggak ada. Mana coba? Contohnya mana? Ya, Nabi nggak lakukan, para sahabat nggak lakukan, tabiin nggak lakukan, tiba-tiba di zaman Imam Syafi'i sepakat semua. Mana? Mana ada? Maka berhenti di sahabat. Maka apa? Kaidahnya apa? Jika sebuah ibadah mahdhah itu baik, benar, pasti yang pertama kali melakukan adalah sahabat. Ada hafal kaidahnya? Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya, karena di sini tentu khusus ibadah mahdhah. Kalau khairu mahdhah tentu kaidah ini rusak. Ibadah mahdhah ya, salat, saum, wudu, tayamum, salat tarawih dan seterusnya. Seandainya sebuah peribadatan itu baik benar, maka tentu yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Seandainya mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu benar, maka pasti sahabat yang pertama kali melakukan. Seandainya merayakan maulid Nabi itu baik, benar, tentu yang pertama kali merayakan siapa? Sahabat. Gitu. Seperti kemarin, seandainya selesai baca Al-Quran, baca apa kemarin? Shadaqallahul azim, itu baik, benar, tentu sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau sahabat tidak melakukan, maka tidak boleh kita mengatakan baik, benar. Walaupun artinya baik, Shadaqallahul azim artinya baik. Tapi ini kan ibadah mahdhah, selesai baca Al-Quran, baca apa? Harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya. Tolong sebutkan contoh lain selain sholat taraweh berjamaah di bulan Ramadan. Kesepakatan sahabat di zaman Nabi belum ada. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kan di zaman Nabi nggak ada. Dan Nabi juga tidak pernah memerintahkan, nanti kalau aku meninggal, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nggak ada. Riwayat itu nggak ada. Tapi para sahabat sepakat. Tidak ada satupun yang membantah. Awalnya Umar keberatan. Tapi Umar akhirnya mengatakan, Allah melapangkan dadaku. Ya. Akhirnya sepakat. Tidak ada satupun sahabat yang membantah, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. Apalagi? Memandikan jasad Nabi SAW memandikan jasad Nabi SAW ketika beliau wafat tanpa membuka pakaian.
Ini belum pernah ada. Selama ini sahabat yang meninggal, Hamzah misalnya, Mus'ab bin Umair misalnya, ketika wafat, ya termasuk anak-anak beliau ya, anak-anak beliau kan semuanya wafat ketika beliau masih, kecuali Fatimah. Nah, itu dimandikan, ya dibuka pakaiannya, namanya mandi, ya seperti kita semua lah. Tapi beda dengan jasad Nabi SAW, dimandikan tanpa dibuka pakaiannya, jadi diguyur air saja. Itu sahabat sepakat, para sahabat sepakat, ya. Sempat bingung, para sahabat sempat bingung, karena memang tidak ada pesan dari Nabi, nanti kalau aku meninggal mandikan aku dengan cara begini-begini, nggak ada. Para sahabat sempat bingung, apakah kita lucuti pakaian Nabi sebagaimana jasad-jasad kaum muslimin lain? Sempat bingung, ya. Dan Allah membuat para sahabat yang ada di situ ya ngantuk, tertidur sejenak. Kita tahu kan keadaan para sahabat ketika Nabi wafat ini luar biasa. Istilah kita seperti ayam kehilangan induknya, itu bingung, mau ngapain bingung. Bahkan kalau antum tahu Umar seperti orang gila, Umar seperti orang yang tidak berilmu, saking sedihnya ditinggal oleh manusia termulia, dan mereka tidak menyangka sedikit pun ya. Bahkan kemarin kan mereka menyangka, alhamdulillah Rasul sudah sembuh, kan sakit tuh 14 atau 13 hari kan. Nah di hari ke-13 itu beliau dipapah oleh 2 orang datang ke masjid. Kemarin-kemarin nggak pernah ke masjid ya. Hampir-hampir para sahabat itu tidak tahan, mau membatalkan sholatnya, saking senangnya Nabi sembuh. Ternyata itu sholat terakhir Nabi bersama kaum muslimin. Setelah itu beliau wafat. Jadi betul-betul tidak menyangka. Ya, tidak berlebihan kalau saya katakan Umar itu seperti orang gila. Teriak-teriak di masjid, ngangkat pedang terhunus, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat akan aku tebas dengan pedangku ini. Rasul tidak wafat. Rasul seperti Nabi Musa menghadap Allah 40 hari, nanti akan kembali ke kita. Kan gila, kan nggak ada wahyu seperti itu. Padahal Umar saking sedihnya ya. Oleh karena itu ini Nabi mau dimandikan sebagaimana jenazah lain, dilucuti pakaiannya, terlihat auratnya, diguyur dengan air, apa bagaimana. Nah setelah mereka terdiam beberapa saat, terkantuk, akhirnya mereka sepakat, tentu ini hidayah dari Allah, walaupun tentu bukan wahyu sudah putus dengan wafatnya Nabi SAW. Sepakat, tiba-tiba mereka sepakat, kita mandikan Rasulullah tanpa melepas jasad pakaiannya ya. Nah ini salah satu contoh betapa Allah memberikan hidayah kepada para sahabat dengan kesepakatan ya. Adapun tidak sepakat bukan hujjah. Apa misalnya Utsman berijtihad adzan Jumat 2 kali, sepakat semua? Tidak semua sahabat sepakat. Yang sangat jelas tidak sepakat adalah Ibnu Umar dan lain-lain. Oleh karena itu mengatakan azan Jumat 2 kali adalah sunnahnya para sahabat tidak tepat.
tidak tepat. Ya. Termasuk memerangi sesama muslim. Memerangi sesama muslim yang menyimpang. Siapa? Tadi Khawarij. Kan Rasulullah belum pernah memerangi sesama muslim. Kok Ali berani-beraninya memerangi sesama muslim? Kan Khawarij masih muslim. Kenapa dikatakan benar? Karena sepakat. Tidak ada satupun yang tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, yaitu memerangi Khawarij. Ini bekal bagi antum kita semua, bahwa ketika para sahabat sepakat, itulah sunnah. Dan menarik di sini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ada berapa sunnah tadi? Dua itu apa huma dhamir mutasilnya. Dua itu dhamir mutasilnya huma, ya kan? Mestinya kan tamassaku bihima, ya kan? Tapi tidak. Nabi mengatakan tamassaku biha wa'addu alaiha. Mestinya wa'addu alaihima, kan dua. Huwa, huma, hum, ya kan? Hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Kenapa di sini bukan huma? Para imam mengatakan, menunjukkan bahwa sunnah Nabi dan sunnah para sahabat satu, bukan dua, tapi satu. Artinya itulah sunnah Nabi. Sunnah para sahabat itulah sunnah Nabi. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Ya. Dan sekali lagi, selain sahabat tidak ada. Maka tidak didapati kesepakatan imam madhab pasti benar, nggak ada. Ya, barangkali antum masih dengar, masih ingat kemarin tentang guru, tentang talak 3, 4 imam madhab sepakat. Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat. Talak 3 yang dijatuhkan sekaligus. Aku talak engkau, talak 3. Atau aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. 4 imam madhab sepakat jatuh talak 3. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah berani menolak. Enggak. Tetap jatuh talak 1. Kenapa beliau berani menentang kesepakatan 4 imam madhab? Karena nggak ada jaminan bahwa 4 imam madhab ketika bersepakat pasti benar. Nggak ada. Yang pasti benar jika kesepakatan itu muncul dari sahabat. 4 imam madhab bersepakat belum tentu benar. Maka Syekhul Islam berani mengatakan jatuh talak 1. Kita nggak bahas mana yang aqrabus shawab, mana yang lebih dekat dengan kebenaran, kita nggak bahas. Mungkin Syekhul Islam lebih benar, mungkin 4 imam mazhab lebih benar. Intinya bahwa kesepakatan 4 imam mazhab bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar, sekali lagi, kesepakatan para sahabat. Ya, mungkin itu saja. Kita lanjut kesempatan berikutnya nanti. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.